Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiansyah dari kelas IF 4811 dengan NIM 1030 1240 0153. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan tugas CLO 3. Di sini terdiri dari dua nomor. Nomor yang pertama itu adalah tentukan nilai 2A plus 4 agar fungsi berikut itu diferensiable di titik X sama dengan 2, dimana kita diberi bekal dengan fx yang pertama itu untuk X mendekati dari arah kiri, A per X itu plus 1. Kemudian yang kedua, persamaan kedua itu adalah X kuadrat min X plus 1 untuk X dari arah kanan. Untuk yang kedua itu adalah tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari persamaan fx dari fungsi fx 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat plus 12x. Sekarang saya akan mencoba wait. Saya akan mencoba menjelaskan untuk nomor 1. Oke, di sini kita tahu bahwa kita disuruh mencari nilai dari 2A plus 4. Berarti dengan kata lain kita harus mengetahui berapa dulu nilai dari A-nya ini. Nah, untuk mencari nilai ini kita diberi bekal 2 ini. Sebelum itu kita pernah mempelajari untuk mencari sebuah turunan dari fx itu bisa menggunakan rumus limit X menuju C, X mendekati C, di mana fx min fc diper dengan X min C. Nah, rumus ini akan menjadi bekal kita dalam mengerjakan soal nomor 1 itu. Yang pertama, kita coba dari arah kiri dulu, karena dia akan diferensiable itu ketika turunan kiri sama turunan kanan ini sama. Oleh karena itu kita coba mencari yang pertama itu turunan dari kiri untuk f sama dengan 2, yang dimana rumusnya pakai ini aja. Berarti fx itu gimana? Fx-nya itu adalah berarti yang dari kiri. Yang dari kiri itu kan yang ini ya. Berarti kita menggunakan persamaan a per x plus 1. Berarti kita bisa tulis di sini a di plus dengan x dibagi dengan x plus 1. Kemudian ini kita tutup kurung, kita kurang dengan fc. Ini fc ya, dikurang dengan fc. Fc itu apa? Fc itu adalah sebuah fungsi yang dimana kita memasukkan nilai 2 di dalam situ. Nah, ini kan ada dua fungsi ya. Nah, di sini itu yang duanya itu benar-benar masuk itu cuman ada di persamaan pertama, karena ini tuh duanya masuk, sedangkan ini tuh duanya nggak masuk karena dia cuma lebih dari 2 tapi nggak nyampe ke 2. Berarti kita akan pakai persamaan yang pertama, yaitu a per x plus 1. Nah, tapi kita harus substitusi nih nilai x nya dengan 2 karena kan dia tadi fc ya. Berarti ganti jadinya a per 2 di plus dengan 1 dibagi dengan x min 2 karena c nya itu 2. Nah, gimana kelanjutan dari ini? Kelanjutan dari ini langsung aja. Yang pertama kita coba buka dulu kurungnya. Berarti jadi a per x plus 1 dikurang dengan a min 2 dikurang lagi dengan 1, karena min kali plus itu sama 1. Nah, kita tulis dulu per x min 2. Setelah itu saya lanjut ke bawah aja deh. Setelah itu ini kan bisa dicoret ya satunya, karena kan dia plus 1 plus 1 dikurang plus 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti habis. Jadi sisa a per x min a per 2 sama dengan per x min 2. Nah, sekarang kita coba kali silang ini untuk bisa menyatukan kedua penyebut dan pembilangnya ini. Berarti 2 dikali a sama dengan 2a, kemudian x dikali a sama dengan xa diper dengan 2 dikali x sama dengan 2x diper dengan x min 2. Nah, ini kan kita bisa keluarin ya a-nya ya, karena kan kedua sisinya ini a-nya ada. Jadi bisa dikeluarin. Jadinya sisa a 2 min x ya, diper dengan 2x dibagi dengan x min 2. Nah, setelah itu kita tahu bahwa ketika ada a per b dibagi dengan c per d,
itu kan kita bisa buat seperti ini. A kita kalikan dengan D, berarti A dikali D dibagi dengan B dikali dengan C. Nah, konsep ini akan kita gunakan di soal kali ini, yaitu kita tahu bahwa X min 2 ini kan sama aja dengan X min 2 per 1 ya. Nah, oleh karena itu berarti A kali 2 min X itu kita akan kalikan dengan 1. Yang dimana hasilnya adalah A 2 min X ini dibagi dengan ini kita kalikan dengan ini sesuai dengan konsep yang di atas tadi. Berarti jadi 2X dikali dengan X min 2. Nah, setelah kita dapat, kita tahu juga bahwa ini kan sebenarnya kita bisa otak-atik ya, yang 2 min X itu ya. Saya coba tulis di sini, karena 2 min X itu sebenarnya sama aja dengan min X plus 2 kan. Nah, min X plus 2 pun ini juga sebenarnya sama aja dengan min 1 kita kalikan dengan X min 2, karena min 1 atau min dikali X sama dengan min X. Nih, terus min 1 dikali min 2 itu sama dengan plus 2. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi kita akan menggunakan yang ini karena ada X min 2 nya biar bisa kita coret nanti. Dimana berarti ini jadi A dikali min 1 dikali dengan X min 2 dibagi dengan 2X X min 2. Kita bisa lihat di sini, nih coret, sisanya apa? Sisanya itu kan A kali min 1 ya, berarti jadinya min A per 2X. Tadi kita jangan lupain bahwa kita tadi menulis bahwa turunan dari kiri dengan F2 ya, X-nya itu 2. Nih, sekarang kita coba substitusi nilai X itu sama dengan 2. Jadinya min A per 2 kali 2 sama dengan min A per 4. Berarti untuk turunan kiri untuk X sama dengan 2 itu sama dengan min A per 4. Sekarang kita coba cari lagi untuk turunan dari kanannya. Turunan dari kanan berarti dia adalah plus dari 2 sama dengan, nah dari kanan itu kan dia berarti menggunakan persamaan yang di bawah kan, karena kan dia datang dari kanan ya, itu X kuadrat min X plus 1. Berarti sini ini limit X2 ya, terus nanti sini X kuadrat min X plus 1 kalau nggak salah. Iya bener ya, min X untuk X betul. Tadi yang di sini itu dia bukan karena ini juga, bisa jadi karena ini juga, tapi kita ingat bahwa ini tadi kan dia adalah bentuk limit ya, berarti limit X menuju 2. Nah nanti 2 ini kita substitusikan ke dalam sini, mirip lah. Nah ini yang untuk fx-nya. Nah untuk fc-nya itu juga tetap sama nih, tetap sama pakai yang ini nih. Karena kenapa? Karena tadi yang saya sudah bilang bahwa yang sampai ke benar-benar di titik 2 itu cuman yang persamaan atas, karena persamaan bawah itu 2-nya nggak masuk, dia cuman lebih dari 2, nggak nyampe ke 2 gitu. Oleh karena itu saya bakal tetap nulis ini, maaf ya ibu kalau miring tulisannya. Saya tulis ulang aja deh. Ini sama aja dengan limit X menuju 2 dimana X kuadrat min X plus 1 ini dikurang dengan min A per 2 plus 1 dibagi, jangan lupa dibagi dengan X min 2. Nah ini kita coba keluarkan dulu kurungnya. Kita jangan lupa ini ya, tapi di sini saya nggak nulis aja biar cepat ya. Berarti jadinya berapa? X kuadrat min X plus 1. Kan kita udah buka ya tadi kurungnya. Kita buka kurungnya, berarti X kuadrat min X plus 1 dikurang dengan A per 2 dikurang dengan 1. Ini bisa coret juga. Ini kita tadi buka per X min 2. Hasilnya gimana? Hasilnya itu adalah sisa X kuadrat min X min A per 2 dibagi dengan X min 2. Oke. Kita coba substitusi dulu coba untuk X sama dengan 2. Kalau kita substitusi itu kan kita pasti mendapatkan per 0 ya. Sementara kita nggak boleh membagi suatu bilangan dengan 0. Oleh karena itu kita coba mengotak-atik persamaan ini, fungsi ini. Saya memutuskan untuk menggunakan pemfaktoran. Jadi saya akan misahkan dulu untuk yang bagian atas ini.
atau pembilangnya, saya akan buat dia gini, x kuadrat min x dikurang dengan berapa? A per 2 itu kan sama dengan 0 ya. Kita mau faktorkan ini. Nah, saya akan buat dulu, ini kan ada dua variabel x sama a ya. Nah, saya buat keduanya ini harus berada di variabel di ruas yang berbeda. Jadi oleh karena itu, saya akan pindahkan a ini ke sini. Berarti jadinya x kuadrat min x itu sama dengan, ini karena min, pindah ke sana jadi positif. Jadinya a per 2, positif a per 2. Nah, sekarang kita coba substitusi nilai 2. Memasukkan nilai 2 di persamaan ini. Yaitu kita dapat bahwa 2 kali 2 itu adalah 4. 2 itu 2. A per 2. Ini sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 2 sama dengan A per 2. Oleh karena itu ini pindah ke sini, jadinya untuk ini A-nya itu sama dengan 4. Ya, ingat, berarti ini kita coba ganti nilai A-nya sama dengan 4. Nah, karena A-nya itu sama dengan 4, maka gimana? Maka x kuadrat min x itu sama aja dengan 4 per 2 dibagi dengan x min 2. Maka ini juga sebenarnya sama aja dengan x pangkat 2 min x min 2 dibagi dengan x min 2. Nah, ya betul. Ya, betul. Nah, ini itu sebenarnya kita bisa nulis, kita atasnya ini kita faktorkan ya teman-teman ya. Berarti ini kan sama aja dengan x plus 1 x min 2. Ya, kita x kali x kuadrat. Kemudian x kali min 2 sama dengan min 2x. Min 2x. Kemudian min 1 kali x sama dengan x. Yang dimana nanti min 2x akan ditambah dengan x. Hasilnya min x. Terus positif 1 dikali min 2 kan min 2. Jadi hasilnya sama aja ini 2. Jadi saya akan pakai yang sebelah sini. Dibagi dengan x min 2. Nah, ini udah sama nih. Kita udah bisa coret. Jadi sisanya itu tinggal limit x menuju 2 untuk x plus 1 gitu. Kita substitusi nilai x sama dengan 2, berarti jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti 3 ini apa? 3 ini itu adalah turunan dari kanan untuk x sama dengan 2. Nah, kita tahu untuk diferensiable itu kan harus f aksen dari kiri untuk 2 itu harus sama dengan f aksen plus untuk x sama dengan 2 juga. Harus sama nih nilai kedua turunan ini. Kan dia sepihak ya. Nah, terus berapa tadi nilai dari f aksen dari kiri untuk x sama dengan 2? Itu adalah kalau nggak salah min 4. Benar nggak sih? Benar ya. Min a per 4. Min a per 4 harus sama dengan 3. Karena kan ini tadi 3 ya. Nah, sekarang kita otak-atik aja nih. Harusnya udah bisa. Berarti min a sama dengan 4-nya pindah ke sini jadi 12. Berarti minnya kita pindahin ke sini, maka a-nya itu sama dengan min 12. Nah, di soal tadi yang dicari itu bukan masalah turunan kiri turunan kanannya. Yang disuruh cari adalah berapa nilai dari 2a 2a plus 4. Berapa nilai dari 2a plus 4 itu? 2a plus 4. Ini berapa sih sebenarnya nilainya gitu. Ya udah, karena kita udah punya nilai A-nya, punya jawaban dan punya bukti-bukti di atas sana, berarti 2 dikali dengan min 12 ditambah dengan 4. Maka sama dengan berapa? 2 dikali min 12 kan sama dengan min 24 ya. Min 24 ditambah 4 ya berarti sisanya tinggal min 20. Oleh karena itu untuk nilai dari 2A tambah 4 itu sama dengan min 20. Min 20. Dengan dimana nilai A-nya itu sama dengan min 12. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 2. Di sini bentar. Oke. Saya akan melanjutkan untuk nomor 2. Di soal nomor 2 ini tertulis tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecengkungan, dan terakhir titik belok jika ada dari fungsi 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah dengan 12x. Saya akan mencoba mengerjakannya di sini aja. Dari soal sini kita tahu bahwa ada fungsi ya, berarti sebuah fungsi di sini fungsi 2x pangkat 3 min 9x kuadrat
ditambah dengan 12x. Nah, ini akan menjadi bekal kita untuk mengerjakan soal nomor 2. Nah, yang ditanyakan di sini kan ada 4 ya. Ada kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan juga titik belok. Yang pertama kita akan mencari kemonotonannya dulu. Oke, di sini ya. Kemonotonan. Nah, untuk kemonotonan sendiri itu kita pertama kali yang kita harus lakuin adalah kita harus mencari turunan pertama dari fungsi ini. Untuk turunan pertamanya kita bisa tahu dengan sangat mudah. Berarti y aksennya itu sama dengan 6x pangkat 2 min 18x di plus dengan 12. Ini merupakan turunan pertama. Nah, dari persamaan ini kita harus mencoba mencari berapa kira-kira x yang memungkinkan untuk disimpan di dalam persamaan ini. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membagi dulu semua koefisien ini dengan 6 karena biar lebih sederhana. Setelah saya bagi dengan 6, sini saya bagi atau saya kali dengan 1/6 ya. Hasilnya adalah ini jadinya x kuadrat min, ini kalau 6 saya bagi dengan 18 berarti jadinya cuma 3x. Ini akan di plus dengan 2. Nah, ini nantinya akan saya coba buat dia sama dengan 0. Nah, ini saya bisa faktorkan. Di sini saya mendapatkan pemfaktorannya itu adalah x min 1 dan juga x min 2, dimana min 1 dikali min 2 itu hasilnya adalah positif 2, dan min 1 ditambah min 2 itu hasilnya adalah min 3. Oke, dari ini kita udah tahu berapa nilai x-nya. Yang pertama x-nya itu adalah 1, dan juga x pembuat nolnya juga bisa jadi 2. Nah, berarti nilai x-nya itu ada 2 nih. Setelah itu kita akan bikin garis bilangan untuk menentukan kapan dia monoton naik dan kapan dia monoton turun. Di sini 1, di sini 2. Kita akan uji di titik pertama adalah 3. Kita coba masukkan 3 itu di dalam persamaan yang ini nih, yang udah diturunin. Berarti 3 kuadrat itu adalah 9 dikurang dengan 9 hasilnya 0 ditambah 2 hasilnya 2, berarti itu sama dengan positif. Positif menyeberang sekali hasilnya min, menyeberang lagi pasti positif. Nah, karena yang tahu di sini yang plus itu adalah yang naik, berarti ini monoton naik, sedangkan yang min monoton turun, dan ini juga adalah monoton naik. Oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa dia itu monoton naik di dari min tahingga sampai 1 digabung dengan dari 2 sampai tahingga. Nah, dia akan monoton naik di interval ini nih. Nah, dia akan monoton turun dari dia turunnya di sini nih, berarti dia dari 1 sampai titik 2, berarti 1,2. Nah, kita udah dapet nih jawabannya. Berarti dia monoton naik di interval min tahingga sampai 1 digabung dengan interval 2 sampai tahingga, dan juga turun itu dari interval 1 sampai 2 sesuai dengan grafik yang kita dapatkan. Oke, yang pertama udah terjawab. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah titik ekstrim. Oke, titik ekstrim saya coba itu sini. Titik ekstrim. Nah, untuk titik ekstrim sendiri dia itu kita harus mencari nilai maksimum dan juga minimum lokalnya. Nah, yang pertama kita tahu tadi ada 2 titik kita dapatkan, yaitu x1 dan juga x sama dengan 2. Nah, sekarang coba kita substitusi nilai ini itu ke dalam persamaan awal kita, ke dalam fungsi awal kita. Fungsi awal kita itu yang ini. Kita coba substitusikan nilai yang pertama ya, f1 misalnya. Kita masukkan f1 di persamaan ini. Berarti 2 dikali dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan 9 dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 12 dikali 1. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah 1 pangkat kubik itu hasilnya 1 pangkat kubik itu hasilnya 1. Berarti ini cuma jadi 2 dikurang dengan 9 ditambah dengan 12. Dimana ini itu hasilnya adalah 5. 2 kurang 9 adalah min 7 tambah 12 adalah 5.
Oke, bener. Dan juga ini itu kita coba lagi di titik yang kedua adalah X sama dengan 2, F2. F2 gimana? F2 berarti kita masukin aja di sini. Terus dikali dengan 2 pangkat 3 dikali lagi 9, 2 pangkat 2 ditambah dengan 12 2. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8, 2 kali 8 itu adalah 16. Iya bener banget 16. 2 kali 2 adalah 4, 4 dikali 9 adalah 36 ditambah dengan 24. Mana ini semua kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4. Nah, kita udah tahu nih nilai 5 dan 4. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa dia akan di titik X sama dengan 1, dia akan maksimum lokal, di mana titiknya itu adalah 1,5. Nah, untuk yang ini berarti dia akan minimum lokal, dia akan X sama dengan 2 itu adalah minimum lokal dengan titik dari titik 2,4. Nah, udah kejawab juga nih yang poin kedua, yaitu adalah tentang titik ekstrim, yaitu 1,5 untuk maksimum lokalnya dan juga untuk minimum lokalnya adalah 2,4. Nah, sekarang kita lanjut lagi di poin ke berapa? 3, ketiga, yaitu selang kecengkungan. Untuk selang kecengkungan saya coba bikinnya di sini, Ibu. Nah, untuk kecengkungan. Nah, untuk kecengkungan sendiri, kita harus mencari turunan kedua dari fungsi yang kita punya tadi. Nah, tadi kan kita sudah sempat mencari turunan pertamanya tuh. Nah, ini berarti kita tinggal turunkan lagi persamaan ininya nih. Kalau bisa kita turunkannya jangan yang udah dibagi ya, tapi yang sebelum dibagi, sebelum disederhanain. Berarti jadinya gimana? Jadinya adalah berarti turunan kedua dari 6x pangkat 2 berapa tadi? 6x pangkat 2 dikurang 18x dikurang dengan 18x ditambah 12. Oke. Ini saya coba. Ini masih turunan pertama ya. Ini ditambah dengan 12. Oleh karena itu turunan keduanya kita mendapatkan bahwa nilainya adalah 12x dikurang dengan 18. Nah, kita udah dapat turunan keduanya. Sekarang kita coba mencari kira-kira berapa nilai x pembuat nolnya di sini nih. Nah, kita coba faktorkan lagi. Ini kita bisa sederhanain lagi, kita keluarin yang kita bisa keluarin adalah angka 3 ya. 3 dimana 3 dikali berapa hasilnya 12x, yaitu tepat sekali dikali dengan 4x dikurang dengan 3 dikali berapa hasilnya 18, 3 dikali dengan 6. Nah, dari sini kita udah tahu berapa titik pembuat nolnya. Titik pembuat nolnya itu ya sangat mudah sekali, yaitu adalah 3/2. Kenapa bisa 3/2? Karena 4 dikali dengan 4 dikali dengan 3/2 dikurang 6 itu hasilnya adalah 0. Kalau nggak percaya silakan. 4 ini bisa dicoret dibagi 2, ini tinggal 2. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. 6 dikurang dengan 6 sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu alasannya. Oke, lanjut. Nah, dapat 3/2. Berarti X-nya itu cuman 3/2 aja nih. Nah, sekarang kita bikin lagi nih garisnya. Kita bikin lagi garisnya. Garis, tapi titiknya itu cuman 3/2 aja gitu. Nah, 3/2 itu kan 1,5 ya, berarti dia 1 lebih tapi 2 kurang. Berarti kita coba aja di titik 2 ya, untuk sebelah sini. 2 coba kita masukin, 2 kali 4 adalah 8. 8 kurang ini pasti positif ya. Positif dikali positif pasti positif. Yang berang pasti negatif. Kalau nggak percaya coba tes 1. 1 kalau masukin sini berarti 4. 4 kurang 6 pasti min. Min kali positif pasti min. Ya udah, berarti kalau yang positif itu pasti dia cekung ke atas, dan juga min itu pasti dia cekungnya ke bawah. Nah, udah didapat nih jawabannya. Berarti dia itu akan cekung ke atas di interval berapa tuh? 3,2 sampai tahingga. Ya. Kemudian dia akan cekung ke bawah di titik min tahingga. Di titik min tahingga sampai 3/2. Nah,
udah dapat nih jawabannya. Berarti untuk cekung ke atas itu dia adanya di titik 3/2, tahingga sampai tahingga. Kemudian untuk cekung ke bawah dia adanya di titik min tahingga sampai 3/2. Seperti grafik yang kita udah dapatkan ini. Oke, kita lanjut lagi. Di titik belok nih, titik belok jika ada. Oke. Titik belok ini sebenarnya cukup sederhana caranya. Sini boleh. Titik belok sendiri, titik belok ya. Titik belok itu gimana? Titik belok ini sebenarnya kita tinggal masukkan aja nilai X yang kita dapatkan pada kecekungan ya. Kecekungan tadi kan kita dapatkan nilai X itu adalah 3/2 ya. Coba kecekungan, berarti X nya itu adalah 3/2 nih. Nah sekarang kita bikin dia itu kita tahu di mana titik beloknya. Makanya 3/2 ini coba kita substitusikan ke dalam fungsi awal, yaitu fungsi yang ini. Nah ini yang belum di otak-atik, belum diturun-turunkan, yaitu coba ya kita tulis kembali sini aja fungsi itu. Kita tahu tadi fungsinya adalah 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah dengan 12x ya. Nah coba kita masukkan 3/2 ini ke dalam sini nih, lihat ya. Berarti 2 dikali dengan 3/2 dipangkatkan dengan 3 dikurang dengan 9 dikali dengan 3/2 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 12 dikali dengan 3/2. Oke. Hasilnya adalah kita coba pelan-pelan ya satu-satu. 3/2 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 itu 9, 9/4 berarti 9 kali 3 27. Wait. Berarti 2 dikali dengan 27 per 8 teman-teman ya. Per 8 dikurang dengan ini berarti jadinya 3 kali 3 itu adalah 9 dikali dengan 9 per 4 ya. Nah, ditambah dengan kalau ini berapa? 12 bisa dibagi 2 dapatnya 6 kali 3 adalah 18. Oke. Sekarang kita cobain. Ini bisa dicoret dengan ini hasilnya tinggal 4, ini nggak bisa dicoret tapi ini dikali berarti di sini. Berarti hasilnya adalah 27/4 dikurang dengan 81/4 ditambah dengan 18. Nah 18 ini kalau saya sendiri ingin membuat semuanya jadi pecahan ya. Berarti 18 ini saya coba otak-atik menjadi pecahan juga, dimana 18 ini itu sebenarnya sama aja dengan 72 dibagi dengan 4 ya. 72 dibagi 4 itu hasilnya adalah 18. Berarti saya tulis ini 72/4. Nah sekarang kita lebih mudah untuk menjumlahkan ketiga pecahan ini. Yang pertama 27 dikurang dengan 81, terus kemudian 72 ditambah dengan 72, dimana hasilnya itu adalah 18/4. 18 dibagi dengan 4, dimana ini kalau kita kecilkan bisa dengan sama-sama kita bagi 2, hasilnya adalah 9 dibagi dengan 2. Oleh karena itu kita dapat bahwa titik beloknya sini aja, titik beloknya itu ada di titik 3,2 3/2,9/2. Nah, ini dia. Jadi titik beloknya itu ada di titik 3,2, titik X-nya 3,2 dan titik Y-nya itu ada di 9/2 gitu. Kurang lebih itu tugas CLO 3 dari saya Ahmad Raffiansyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.